Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Sedikit saya ingin menambahkan tadi tentang antara salaf dengan ahlu sunnah. Ya saya jawab tadi saya katakan adalah setali tiga uang. Artinya salaf ya ahlu sunnah wal ahlu sunnah hiya salaf. Karena munculnya kata-kata ini datang belakangan disebabkan karena fitnah dan syubhat serta pemahaman-pemahaman yang menyimpang yang datang dari tokoh-tokoh ahli bid'ah, sehingga butuh istilah ini untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Antara ahlu sunnah dengan salaf yang paling pertama muncul adalah istilah ahlu sunnah. Meskipun kata-kata salaf itu sudah ada pada zaman Nabi. Ingat, Nabi ketika ingin meninggal dunia, beliau berkata kepada Fatimah, ya, innama anti ni'mas salafi ana laki. Hanya saja kamu itu sebaik-baiknya pendahuluku adalah kamu. Artinya kamu adalah orang yang menyusulku terlebih dahulu, dan sebaik-baiknya menyusulku adalah kamu. Itu yang maksud. Jadi kalimat salaf sudah pernah dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kalimat salaf juga sudah pernah dipakai oleh tabi'in. Ya, dipakai oleh tabi'in. Ya, seperti yang dinukil oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari Imam Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri, yang beliau mengatakan kana salafu yuhibbuna al-fuhul. Jadi Imam Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri ini seorang tabi'in. Seorang tabi'in. Generasi kedua setelah sahabat. Nah, Imam Az-Zuhri mengatakan kana salafu, konon orang-orang salaf yuhibbun al-fuhul, begitu amat sangat menyukai kuda jantan. Artinya kuda yang gagah, berani untuk berperang. Menyukai kuda jantan. Nah, kalimat salaf yang digunakan oleh Imam Az-Zuhri, siapa yang dimaksud? Sahabat. Lihat dalam kitab Imam Bukhari, di dalam kitab sahihnya. Imam Bukhari menukil perkataan beliau untuk menunjukkan bahwa kalimat salaf sebelum dijadikan ada nisbahnya dan dijadikan sebagai lafaz untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, itu sudah pernah dipakai oleh kaum atau generasi kedua dari kalangan tabi'in. Demikian juga dipakai oleh tabi'ut tabi'in, oleh Abdullah bin Mubarak. Bahkan juga dipakai oleh para a'immah arba'ah, oleh Imam Syafi'i, ya, oleh Imam Malik, oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Abu Hanifah, dan juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Namun, kenapa yang paling dulu adalah timbulnya dengan lafaz ahlu sunnah? Ini untuk membedakan antara bid'ah dengan sunnah. Dan yang paling pertama mendapatkan gelar Imam ahlu sunnah adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Mengapa? Karena pada waktu itu beliau satu-satunya yang memperjuangkan kalimat sunnah pada waktu itu, yang disebabkan karena syubhat, apalagi datangnya dari amir pada waktu itu, umara pada waktu itu, yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Hampir semua kaum muslimin pada waktu itu mengatakan Al-Quran itu makhluk, dan ini tidak benar. Imam Ahmad memperjuangkan dengan mengatakan Al-Quran kalamullah, sampai beliau dicambuk, sampai beliau dihukum oleh penguasa pada waktu itu dan bahkan dipenjara. Ketika berganti khalifah, beliau dibebaskan. Maka para ulama yang berkata Al-Quran itu makhluk secara terpaksa pada waktu itu kembali lagi pemahamannya dengan mengatakan Al-Quran kalamullah, dan memberikan gelar kepada Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahlu Sunnah karena mempertahankan sunnah. Dan kalimat Ahlu Sunnah ini diambil dari kalimat yang tadi sudah saya sebutkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajid. Demikian juga kalimat
usikum bi amrayni lan tadillu in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati. Jadi disebutkan dengan kalimat itu. Orang-orang yang berpegang dengan sunnah dikatakan dengan ahlus sunnah. Ketika muncul golongan-golongan, artinya ketika ahlus sunnah sudah diakui oleh kaum muslimin dan mengakui bahwa golongan ahlus sunnah adalah golongan yang benar, ternyata banyak golongan-golongan yang sesat, menyesatkan, menisbahkan dirinya kepada ahlus sunnah. Akhirnya menjadi rancu dan kabur makna ahlus sunnah. Dan sekarang semua golongan menyatakan dirinya ahlus sunnah. Ya, Khawarij mengatakan ahlus sunnah, Mu'tazilah ahlus sunnah, Sufiyah ahlus sunnah, dan lain sebagainya mengatakan ahlus sunnah. Apalagi akidah dan manhaj yang menyimpang mengatakan dirinya ahlus sunnah. Sementara di lapangan sangat-sangat jauh dari sunnah. Maka untuk membedakan lagi antara yang hak dengan yang batil, ulama meletakkan kalimat salaf yang pada hakikatnya itu adalah ahlus sunnah itu sendiri. Ya, sehingga muncul kalimat salafi dimulai pada zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, dan zaman sebelumnya belum kenal kalimat salafi. Pada zaman Syekhul Islam untuk membedakan antara ahlul bid'ah dengan ahlus sunnah, munculkan kalimat baru agar terbedakan dan terjelaskan. Tapi ini bukan dikatakan bid'ah, artinya tariqah, cara untuk membedakan saja. Ya, karena salafi dan ahlus sunnah Islam itu sendiri. Salafi dan ahlus sunnah adalah Islam itu sendiri yang pernah dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya, tidak membuat perkara-perkara baru. Dibutuhkan kalimat ini untuk menjelaskan kepada umat, untuk membedakan kepada umat mana yang hak, mana yang batil. Sama seperti saya terangkan tentang 3 macam tauhid. Dulu nggak butuh penjelasan itu, karena para ulama atau para sahabat mengerti dan bisa mendudukkan pada tempatnya tentang tauhid. Namun ketika terjadi kerancuan, muncul gembong-gembong ahli bid'ah yang menyamarkan dan memberikan pemahaman rancu terhadap tauhid, maka para ulama ahlu sunnah, para ulama salaf butuh menjelaskan kepada umat agar manusia mengerti mana yang dimaksud dengan tauhid yang sebenarnya, yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga tidak terjadi kerancuan dan campur aduk di dalam memahami tauhid. Karena pada waktu itu makna tauhid mereka hanya memahami kalimat la ilaha illallah, yaitu la rabba illallah. Padahal ini adalah hanya diambil dari sisi tauhid rububiyah. Perlu dijelaskan oleh para ulama tentang 3 tauhid. Bahkan diambil istinbat karena di dalam Al-Qur'an pun ada isyarat-isyarat tentang macam 3 tauhid ini. Dalam hadis juga demikian, dan juga dalam aqwal ulama seperti diantaranya Ibnu Battah, dan diantaranya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dan juga yang lainnya. Dalam kitab-kitab mereka ada isyarat-isyarat 3 tauhid ini, meskipun tidak disebutkan secara sharih, secara tegas subjudul tentang 3 tauhid ini. Dibutuhkan ditegaskan tentang subjudul tersebut karena sudah terjadi kerancuan di dalam memahami tauhid. Begitu. Jadi muncul istilah-istilah tersebut, nama-nama yang syar'i tersebut untuk menjelaskan dan menerangkan kepada umat ya, mana yang hak, mana yang batil, untuk membantah syubhat-syubhat ahli bid'ah. Begitu. Iya, silakan ibu-ibu yang ingin bertanya. Jadi kesimpulannya tadi kembali lagi bukan bid'ah tapi manfaat. Maslahat tadi untuk kelangsungan beragama. Iya. Maslahat untuk menjaga agama. Ya, menjaga. Di sana kan? Iya. Iya, teori yang tadi sama dengan. Iya. Namanya masalihul mursalah. Masalihul mursalah. Nah. Ya. Ustaz, kan wanita yang soleh itu dari 8 pintu surga mau mana aja, yang penting dia taat sama suami. Ada kriteria nggak di suami yang seperti apa gitu? Ini dari siapa yang nanya? Bukan. Ini suami semua loh. Kalau saya bicara ngantem semua ini nanti. Ajar lah. Baik. Tapi bukan dari Haji Neneng kan? Dari lubuk hati yang paling dalam.
kiat-kiat laga rumah tangga sakinah ada. Nah, Iya. itu. Jadi Bebas sekarang bebas. Belum kejawab berarti kemarin. kalau itu pengajian yang itu masih dipertanyakan sama ibu-ibu mau ditanya gitu. Ya jelasin. Jelas-jelas udah masuk surga. Masuk surga katanya. Ya tuh. Jadi sama dong. Pintu yang mana? Neraka perempuan. Diborong. Tinggal pilih. Neraka perempuan. Iya, neraka perempuan. Ya. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam Al-Hilyatul Auliya dan juga para a'immah yang lainnya seperti Al-Bazzar dan Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil fi Du'afa dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Al-mar'atu idza sallat khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at ba'laha fal tadkhul min ayyi abwabil jannati sya'at. Al-mar'atu, seorang istri atau seorang wanita, idza sallat khamsaha, apabila ia salat 5 waktu. Tapi salat 5 waktunya yang terpenuhi rukun dan syaratnya. Bukan salat 5 waktu yang dientar-entar. Salat zuhur 2:30, salat asar 5:30, bukan. Iya, ada yang salat zuhur karena nyucinya tanggung, ngenenin anaknya tanggung, sampai 1:30 jam 2 baru sholat. Gak memelihara namanya. Banyak tuh, ngaku. Berarti dia gak masuk sholat 5 waktu ini. Gak masuk. Mau dirubah saat mau dirubah. Robah. Nah, jadi yang pertama bukan suami dulu, istri dulu perbaiki. Iya, jangan suaminya disalahin dulu. Idza sallat khamsaha wa shamat syahraha dan berpuasa di bulannya. Ini puasa bulan Ramadan maksudnya. Tapi nggak ada yang penuh sebulan penuh, nggak ada. Iya, apalagi yang haidnya itu nggak teratur. Kadang dalam 1 bulan Ramadan 2 kali haid, awal sama akhir. Dapat cuma 10 hari puasa. Nah, lu Nunggu jadi nenek-nenek. bisa. Wasamat syahra wa ahsanat farjaha, dan ia menjaga farajnya. Menjaga faraj menjadi menjaga kemaluannya. Ini yang terkadang sangat sulit. Apalagi ketika suaminya tidak ada di rumah. Ya. Ketika suaminya tidak ada di rumah, keluar rumah alasan pengen ke pasar, tapi matanya celalatan ke sana kemari. Iya. Ada cowok jidatnya bening diliatin dulu. Ganteng amat nih orang, masya Allah. Menjaga farajnya, karena itu akan mengarah kepada kemaluan. Ya, belum lagi nanti dia ketika bertangga dan lain sebagainya. Masuk berhijab. Ya, makanya di antara ahsanat farjaha, dia berhijab, menggunakan jilbab. Jadi tidak sembarang, karena sebagian perempuan ada yang dia pakai jilbab atasnya, tapi bajunya cingkrang, cuman sampai ke lutut. Iya, pakai daster tapi cuma sampai ke lutut, berangkat ke pasar, jilbabnya segini tapi dia selutut. Iya. Itu yang ini ya. Kemudian ada juga jilbab ngetrennya itu ya pakai kerudung, cekek-cekek, pakai baju sempit, celananya lepis, ketat, pakai permen kojek. Hanya bungkus kulit doang, tapi auratnya tidak tertutup. Ini juga tidak masuk ke dalam ahsanat farjah.
dari pintu mana aja, itu nggak ada pintunya. Keder. Keder. Gak ada pintunya. Namanya pintu neraka gitu. Gembok semua itu. Makanya belajar bagaimana jilbab yang syar'i. Jilbab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada, ini penting untuk dibaca ya. Ada kitab berjudul Jilbab Mar'ah Muslimah, karya Al-Imam Al-Albani. Ini menjelaskan kriteria mana aurat-aurat wanita. Naam, al-wajh wal qaffat, wajah dan telapak tangan bukan aurat. Tapi sisi istinbatnya beliau sangat bagus sekali. Saya anjurkan untuk membaca kitab itu. Jilbab Mar'ah Muslimah. Udah ada terjemah, San? Udah terjemah. Insyaallah. Hah? Minta kesini cariin. Asik. Lihat, ini ada linknya. Dia udah menang. Nah. Kemudian wa ata'at ba'laha, dan dia mentaati suaminya. Ingat, mentaati kepada makhluk pada hal ketaatan kepada Allah. Karena Nabi sendiri yang bersabda, la ta'ata fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan di dalam bermaksiat kepada Allah. Artinya sang istri wajib taat kepada suaminya ketika suaminya memerintahkan kepada hal-hal yang membawa kepada ketaatan kepada Allah. Bukan mentaati suaminya sembarang perintah, tidak. Apalagi memerintahkan kepada maksiat, maka tidak ada taat bagi suaminya. Dan suami gak bisa berhujah, lu istri harus taat sama gua lu. Tapi diperintahkan untuk nyebur ke kali, ya kamu. Atau untuk memerintahkan kepada yang maksiat. Suruh nyuri kah, suruh apa, bahkan suruh pergi ke warung dengan tanpa jilbab. Ini gak ada taat. Udahlah, gak usah pakai jilbab, sana pergi cepetan. La haula wala quwata. Gak boleh taat yang seperti itu. Karena ada suami yang seperti itu. Lo harus taat sama gue, sana pergi. Entar pakai jilbab, udah gak usah pakai jilbab sana. Masya Allah. Ini suami yang dayuth yang seperti ini. Justru suami yang seperti ini gak mencium bau surga. Jadi justru suaminya perintahkan, pakai jilbab dulu yang syar'i. Kamu nggak boleh pergi kalau tidak tertutup. Itu baru. Sang istri wajib mentaatinya. Jadi suami yang bagaimana yang ditaati? Suami yang memerintahkan kepada ketaatan pada Allah. Suami yang sah, bukan suami yang taleh, bukan. Suami yang mengajak kepada maksiat, bukan. Ya, bukan. Apalagi yaitu mentaati kepada kemaksiatan. Sana pergi diundang selamatan, solawatan sama ibu sana, masya Allah. Ini nggak boleh taat, karena apa? Memerintahkan kepada bid'ah, nggak boleh. Ya, dan tidak ada hujah. Daripada, nggak bisa hujah daripada itu. Daripada lu mendingan lu solawatan, itu nggak benar yang seperti itu, pakai hujah daripada itu. Karena sebagian mereka mengatakan begitu. Daripada mabok mendingan solawatan. Justru solawatan bid'ah lebih dahsyat daripada mabok. Dosanya. Kenapa? Ada perkataan seorang ulama. Ada yang tahu? Karena bid'ah lebih dicintai oleh iblis atau syaitan ketimbang maksiat. Apa alasannya? Karena maksiat diharapkan untuk taubat. Artinya orang yang berbuat maksiat itu dia tahu kalau dia berbuat itu adalah maksiat dan tahu dosa. Orang berbuat bid'ah kan nggak ngerasa kalau itu dosa. Sahih? Iya. Nggak ngerasa dia dosa. Bahkan nama tahu, gua sholawatan baik, bagaimana bisa dikatakan dosa? Syaitan lebih cinta itu daripada maksiat. Makanya orang yang berbuat bid'ah itu sulit untuk taubat. Berbeda dengan orang yang berbuat maksiat. Ya, makanya kalau dikatakan daripada mabuk main gaple dengan sholawatan, justru itu lebih ringan daripada bid'ah. Tapi bukan berarti dibiarin begitu, enggak ya aja tetap daripada ketaatan. Dibiarin main gaple main gitu enggak, tidak aja kepada ketaatan. Tapi ketaatan yang sunnah, bukan ketaatan yang bid'ah. Bid'ah sih bukan taat, kemaksiatan itu lebih dahsyat daripada membunuh, lebih dahsyat daripada meninggalkan salat dan seterusnya. Naam. Faltadkhul min ayyi abwabil jannati sya'at, maka hendaklah ia masuk ke dalam
surga dari pintu mana saja. Dari pintu mana saja. Jadi pertama, dia sholatnya tepat waktu, itu cirinya. Sholatnya benar tepat waktu sesuai dengan rukun dan syaratnya. Enggak ditunda-tunda, dia lebih mementingkan Allah daripada yang lainnya. Ya, soal kalau saya lagi sholat zuhur, sholat wajib, terus dipanggil suami, mana dulu yang lebih ditaati? Allah. Ya, Allah. Tapi ketika anti sholat sunnah zuhur atau mungkin sholat sunnah duha, dipanggil oleh suami, batalkan sholat sunnah duha, taati suami. Ya, dengar panggilan suami. Karena panggilan suami hukumnya wajib. Sementara sholat duha hukumnya sunnah. Wajib lebih didahulukan daripada ya. Kemudian wasamat syaharha, yang kedua ya puasa. Puasa dengan benar-benar puasa. Kemudian menjaga faraj, yaitu menjaga kemaluannya, menjaga auratnya, tidak menampakkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya, dan juga tidak menampakkan auratnya yang besarnya kepada keluarganya. Ahsanat farjah. Karena menampakkan aurat bagi wanita, meskipun mungkin kepada ibunya, pada bapaknya, atau mahramnya, pada adiknya atau kakaknya, itu tidak boleh dia menampakkan aurat besarnya. Mana aurat besar wanita? Dari dada sampai lutut. Jadi nggak boleh pakai bikini di hadapan keluarga atau di hadapan adik, di hadapan kakak atau bapaknya, nggak boleh. Boleh pakai bikini di hadapan suaminya saja. Karena itu aurat besar. Ada pakai BH doang, cawat doang, keluar kamar mandi, di sana ada keluarganya. Nggak boleh itu, haram. Dia tidak menjaga faraj. Wah, sama keluarga ini, nah tetap tidak boleh. Ada begitu. Ya, demikian juga untuk laki-laki, aurat besar laki-laki dari pusar maksudnya, sampai lutut. Ini tidak boleh ditampakkan oleh siapapun, kecuali sama istrinya saja. Hatta kepada bapaknya, neneknya, ibunya, atau mungkin anaknya juga nggak boleh. Apalagi anak perempuan. Makanya ketika meninggal dunia, laki-laki, bapaknya tidak boleh diurus sama anak-anak perempuannya. Sebaliknya, ibunya tidak boleh diurus sama anak laki-lakinya. Perempuan diurus sama perempuan, laki-laki diurus sama laki-laki. Loh, dalilnya mana? Nabi pernah begitu. Ingat Ummu Kulthum, anaknya Nabi meninggal. Nabi kan diminta untuk mandikan. Tidak, Nabi memerintah kepada para sahabiat dan juga istri-istrinya untuk memandikan anaknya. Nabi cuma bimbing aja, nggak pegang-pegang, bimbing aja dari luar, dari balik hijab. Mandikan dia 7 kali, pakai daun bidara, bla bla, dijelaskan sama Nabi. Tapi Nabi tidak masuk ke dalamnya untuk memandikan anaknya. Padahal bapak dengan anak mahram bukan? Tapi Nabi tidak mengurusi anak Ummu Kulthum. Untuk menunjukkan bahwa meskipun keluarga dan mahram, perempuan dan laki dipisah. Artinya laki-laki, bila mayitnya laki-laki atau bapaknya, maka diurus sama anak laki-laki saja. Kalau ibunya, maka diurus sama anak perempuannya saja. Sama, ya tentu mungkin ada tetangganya atau siapapun yang terdekat, yang dia perempuan. Jadi perempuan diurus sama perempuan, laki-laki diurus sama laki-laki. Demi apa? Menjaga aurat. Menjaga aurat. Kecuali istrinya. Bapaknya boleh, istrinya yang memandikan, dibantu sama anak-anaknya perempuan boleh. Atau mungkin ibunya meninggal, boleh mandikan bapaknya sama anak-anaknya yang perempuan. Iya. Bapaknya meninggal, istrinya yang mandikan sama anaknya yang laki-laki. Sebaliknya, suaminya meninggal, istrinya meninggal, boleh bapaknya yang mandikan atau suaminya mandikan sama anak-anaknya perempuan. Ya, anak laki-laki diam di luar, nunggu kalau sudah dikafankan. Ya, nah, ini untuk menjaga faraj. Jadi tidak boleh seorang wanita menampakkan auratnya, apalagi sama ipar. Justru maka terjadi banyak perselingkuhan itu antara kakak ipar atau adik ipar. Nah, ini perselingkuhan. Karena apa? Ipar itu bukan mahram. Ya, ipar itu bukan mahram. Dan juga tidak sedikit kok percampuran antara berzinahan antar
darah sama darah itu kakaknya sama adiknya? Ya, karena dia menampakkan auratnya. Menampakkan aurat besarnya. Nah, istri yang menjaga faradsnya demikian dan juga mentaati suaminya, dia akan dipanggil oleh Allah dari pintu surga manapun. Iya. Kira-kira cukup? Ada lagi? Mantu sama mertua batal wudhu. Mantu sama mertua batal wudhu. Ngapain dia? Saling menyentuh. Iya, saling batal wudhu maksudnya saling bersentuhan. Oh. Hukum asal bersentuhan laki dengan perempuan tidak membatalkan wudhu kecuali madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i jangankan sama mantu sama anak, mantu sama mertua, suami sama istri aja batal. Namun pendapat ini kurang kuat. Pendapat Imam Syafi'i kurang kuat. Ya, yang lebih kuat adalah tidak membatalkan wudhu. Mengapa? Dalilnya Nabi pernah mencium Aisyah dalam keadaan wudhu. Mencium kan lebih, bahkan mungkin sebagian ulama boleh bahkan dengan syahwat, tapi tidak membatalkan. Nah, yang diambil istilah di sini adalah persentuhan antara laki dengan wanita tidak membatalkan wudhu. Persentuhan kulit antara yang mahram juga tidak membatalkan wudhu. Mertua dengan menantu kan mahram, tidak membatalkan wudhu. Yang tidak mahram saja tidak batal, apalagi yang mahram. Kok tidak batal? Kan bukan mahram kan dosa. Dosa belum tentu batal. Ya, naam bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram dosa, tapi bukan berarti batal. Ya, dosa tapi tidak membatalkan wudhu. Itu yang dimaksud. Jadi ada sesuatu yang haram, tapi terkadang tidak membatalkan wudhu, tidak membatalkan sholat. Ya, sebaliknya juga terkadang tidak menyentuh, tapi terkadang batal dan seterusnya. Jadi wajib kita memahami usul-usul fikih agar kita tidak bingung, tidak keder dan lain sebagainya. Ya, karena ada sebagian mereka tidak paham seperti itu. Wah, ini haram kok masa nggak batal? Haram belum tentu batal. Ada sebagian kita sholat, ya dia dilarang, tapi sah sholatnya. Dia melakukan sesuatu yang dilarang, tapi sah sholatnya. Apa contohnya? Rokok. Bukan. Ya sholat sambil ngerokok batal di rumah. Masih gini, Tan. Saya masih punya wudhu, tapi ngerokok pas sholat langsung sholat. Gitu. Oh, itu enggak batal. Itu belum sholat. Berarti sebentar rokok, San. Berarti sebentar rokok nih, San. Harus bedah rokok ini, hukumnya apa? Nanti Bahaya. kalau udah bedah rokok nggak pada datang lagi. Wah, Ustaz ngaramin gitu. Bahaya hujan udah nyampe. Hujan udah nyampe. Tadi aja gak usah nanya gitu. Udah nyampe tuh hujan. Tidak. Ada sesuatu yang diharamkan tapi ternyata tidak membatalkan. Contohnya apa? Nabi melarang loh sholat dengan kain di bawah mata kaki. Sholat di bawah, bahkan hanya saja hadisnya perlu dipertanyakan. Sebagian ulama ada mengatakan dhaif. Bahkan Nabi merintahkan untuk wudhu kembali. Untuk wudhu kembali. Hanya saja terlepas dari itu, ada hadis yang sahih yang memang Nabi melarang sholat kain di bawah mata kaki. Tapi sebagian mereka yang sholat dengan seperti itu dia dosa. Namun tetap sah sholatnya. Saya dipahami. Saya ingin mengatakan ada sesuatu yang dosa, tapi sah sholatnya. Itu tadi. Sah sholatnya. Celana atau sarung di bawah mata kaki, tapi dia berdosa. Bagaimana dalilnya? Mau saya beberkan. Ada kitab judulnya Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, karya Syekh Masyhur bin Hasan Al-Salman. Ya, ini murid dari Al-Imam Al-Albani. Kitabnya tebal, bahasa Arab. Itu dalilnya diturunkan semua. Hadis-hadis Nabi yang sahih. Ya, makanya tentang masalah ini perlu juga nanti sedikit-sedikit kita bahas. Enggak, kita nggak langsung semuanya diharapkan, enggak. Kita hanya ingin target kita bagaimana kita berakidah yang sahih. Setelah itu tentang amalan secara bertahap.
kita perbaiki. Gak langsung dibawa bet. Gak. Tinggal Dakwah Pak. kita bertahap. Tinggal Pak Haji ntar. Tinggal bahas itu Pak Haji tinggal sendirian yang ngaji nih. Pada kabur semua. Iya, pelan-pelan, secara bertahap. Udah selesai syahadat, saya udah kuat. Iya, insyaallah. Ya, demikian wallahu a'lam. Ada lagi? Ibu sudah selesai. Kira-kira ada lagi? Ya, karena waktu sudah berlalu, bahkan lebih daripada jam 4 ya. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Fa insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan dalam pembahasan tentang bagaimana memahami ikhtilaf. Ya, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.